Masih mau buka-buka rekening inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Buka rekening Terakhir buka rekening. No, kalau 4.700, emangnya Bang Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Ngeyel tuh menteri. Marah sekali kita bingung. Tadi malam kamu bagaimana kamu kasih beras ini, dorang dapat BLT. Sekarang yang lain-lain sobat terima, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Makanya saya bilang menteri-menteri, emangnya menteri itu semuanya lebih hebat dari para bupati. Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu semua garong. Kerumitan birokrasi antar kementerian dikeluhkan kepala daerah karena dianggap mempersulit proses penyaluran bantuan. Kepala daerah meminta koordinasi antar kementerian diperbaiki sehingga tidak membingungkan pemerintah daerah dan mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Melalui sambungan Skype ada Bupati Bolaang Mengondau Timur, Pak Sehan Salim Lanjar. Selamat malam Pak Sehan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan melalui sambungan telepon ada Wakil Menteri Desa dan PDTT Budi Ari Setiadi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung bersama dengan kita melalui sambungan telepon Menteri Sosial Juliari Batubara. Selamat malam Pak Juliari. Selamat malam. Oke, saya nanti akan ke Pak Menteri-Menteri. Tapi sebelumnya saya mau ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, Anda terlihat sangat kesal sekali di video yang viral di media sosial. Anda merasa sangat kecewa begitu dengan birokrasi yang terlalu rumit dalam penyaluran bantuan. Memang serumit apa sih Pak Bupati? Mungkin Anda bisa jelaskan Pak Sehan. Iya, tolong dikasih waktu untuk saya dapat menjelaskan. Jadi begini, pemerintah itu di daerah atas instruksi dari pemerintah pusat itu sejak pada pertengahan bulan Maret dan saya tanggal 23 itu telah mengikuti instruksi waktu itu keluarkan SK sebagai daerah yang siaga. Kemudian 2 hari kemudian diinstruksikan lagi dari gubernur untuk segera merubah menjadi darurat. Okay. Kemudian kita melakukan juga instruksi untuk anak sekolah dan ASN itu kerja di rumah dan belajar di rumah. Saya juga langsung melakukan pengetatan di semua wilayah perbatasan karena Manado waktu itu sudah masuk pada wilayah yang termasuk pandemik. Nah, sehingga saya kemudian turun langsung ke lapangan sesuai dengan permintaan. Karena ya kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini kan barang yang cuma 2, masuk ke satu wilayah, cuman kalau bukan orang dari wilayah lain yang bawa dan terpapar di kita, ya kita yang datang ke sana tanpa sengaja kemudian terpapar dan masuk ke daerah kita. Nah, konsekuensi atas pembatasan itu tentunya adalah masalah ekonomi rakyat. Rakyat Bolaang Timur, alhamdulillah dengan saya jalan terus sampai sekarang itu turun untuk memberikan edukasi, mereka patuh gitu. Persoalannya sekarang ada pada masalah ekonominya. Dan saya sudah 3 minggu jalan di semua desa-desa itu pemerintah akan memberikan stimulan terhadap sembako. Nah, persoalannya waktu tanggal 23 Maret saya kemudian mengambil sikap waktu itu untuk menggunakan dana desa per satu desa dari 81 desa 100 juta sehingga 8,1 miliar. Karena isyaratnya seperti itu, begitu juga sisa dana dari pilkada yang belum tergunakan. Namun akhirnya Menteri Desa menurunkan surat bahwa dana desa hanya dapat digunakan untuk padat karya, tidak boleh untuk sembako. Dan waktu itu gubernur juga memerintahkan kami lewat telekonferensi. Sehingga kita harus otak-atik lagi DAU kita yang sudah jelas. Menteri juga mengatakan bahwa DAU dan DAK itu harus segera diasumsikan berkurang 10%. Nah, kita berupaya sekuat mungkin untuk bagaimana dapat membeli sembako kepada masyarakat.
Tapi 1 minggu kemudian Menteri Dalam Negeri kemudian turunkan surat memerintahkan bupati agar segera kepala desa melakukan pergeseran DD itu dana desa untuk penanggulangan COVID-19, termasuk sembako, termasuk APK, termasuk kegiatan-kegiatan dan juga bencana alam. Kita agak kebingungan di situ. 1 minggu kemudian Menteri Desa lagi turunkan surat edaran bahwa dana desa dapat digunakan BLT. Nah, di sini kriterianya juga tentunya sangat berbeda dengan permintaan dari Kementerian Sosial tentang BLT. BLT dari Dinas Sosial punya 14 kriteria. Nah, disinilah tingkat kesulitan. Ketika rakyat sudah dalam keadaan genting, maka saya menurunkan sembako. Betapa kagetnya saya, itu di satu desa bahkan tertahan hampir 3 jam karena salah satu tokoh masyarakat menahan dan akhirnya Kapolres harus turun karena masyarakat yang terdaftar di BLT dan PKH itu baik BLT desa dan BLT dari Kementerian Sosial itu tidak boleh dapat. Saya tanya apa alasannya? Oh, katanya itu kalau dari dinas takut mengeluarkan itu dan kepala desa karena memang aturannya tidak boleh tumpang tindih, mendapatkan bantuan yang satu tidak boleh mendapatkan bantuan yang satu. Pak Sehan tahan dulu Pak Sehan. Pak Sehan sebagai penanggung jawab itu kaget. Dan ada anggota DPR yang mengawasi waktu itu. Saya datang di tempat penampungan yang sementara penyaluran. Itu betapa kesalnya saya karena ada 3 ibu-ibu datang mengeluh ke saya. Siang itu meminta walaupun 1 liter, bahkan tidak usah BLT. Kami butuh makan hari ini. Sebagai seorang bupati yang tahu persis keadaan 80-an ribu penduduk saya, itu sangat waktu itu tertekan betul gitu. Makanya saya begitu emosi dan mencak-mencak bahwa saya bilang saya nggak peduli, pokoknya semuanya harus diberikan sekarang. Pak Sehan, Pak Sehan kita tahan dulu. Saya mau langsung konfirmasi kepada Menteri Sosial Juliari Batubara. Pak Juliari tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Bupati bahwa ada kerumitan birokrasi yang kemudian membingungkan kepala daerah. Di satu sisi kemudian BLT ini yang sudah memperoleh BLT tidak boleh memperoleh bansos begitu. Apakah kemudian ini disadari oleh Kementerian Sosial? Yang pertama sebenarnya kemarin kita sudah ada satu interview yang saya dengan Pak Bupati. Jadi tapi nggak apa-apa lah, saya sampaikan lagi. Yang pertama ini kan hanya komunikasi. Ya, kami paham di daerah juga kepala-kepala daerah tidak mudah menghadapi rakyat dengan ekspektasi yang tinggi. Kami paham. Yang pertama yang kami ingin jelaskan, karena ini menyangkut kementerian lain yang saya tidak mungkin tanggapi. Sebelum aturan untuk bansos tunai dari Kemensos turun, saya mengadakan sampai 16 kali video konser. Saya ingat Kabupaten Boloang Mongondo Timur yang termasuk dalam Sulawesi Utara, itu tanggalnya lupa, tapi Pikon yang saya lakukan itu saya gabung Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Seluruh kabupaten kota hadir dan Pak Bupati juga saya ingat kayaknya hadir. Jadi dalam Pikon itu kami jelaskan, saya sendiri yang jelaskan. Bukan dirjen saya, bukan direktur saya sendiri yang jelaskan. Dan saya juga membuka pertanyaan. Setelah selesai baru kita kirimkan surat. Jadi kita nggak main kirim surat, harus clear dulu. Supaya apa yang dicurigai rumit apa biar jelas dulu nih saya sampaikan. Ya. Kemudian selalu memang aturan dari Kementerian Sosial dan ini juga diperkuat oleh surat edaran dari KPK. Selalu setiap penyaluran bantuan sosial yang melalui Kementerian Sosial itu pasti ada data terpadunya. Tapi ada juga keleluasaan daerah boleh memasukkan nama-nama di luar data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Itu jelas sekali di dalam penjelasan saya di video conference dengan kepala-kepala daerah, saya sampaikan seperti itu. Dan di surat kami ke seluruh kabupaten daerah disampaikan lagi itu. Jadi artinya apa? Memang kita tidak mengusulkan bahwa yang menyarankan yang sudah terima program PKH dengan program kartu tersebut jangan dikasih lagi. Karena apa? Ini yang terima program PKH dan program sembako kan sudah bertahun-tahun ikut program tersebut. Kan alangkah baiknya apabila ada bantuan sosial, kan kita tidak bisa semua kita berikan, terbatas. Alangkah baiknya ada bansos yang lain diberikan ke keluarga-keluarga yang membutuhkan yang tidak pernah mendapat program sebelumnya. Artinya apa? Saya jelaskan dulu. Artinya apa? Kita hanya mengatur program-program bansos yang dari APBN, yang dari pusat.
Kalau pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi menggunakan APBD-nya, seperti Bapak Bupati tadi bilang, mau memberikan beras ke daerahnya, dan anggarannya tuh anggaran APBD-nya, silahkan, ke siapapun silahkan. Ke keluarga yang terima PKH, program sembako, silahkan, kita tidak mengatur. Jadi tidak ada larangan-larangan. Kalau masalah di bawah takut atau tidak takut itu kan kita nggak bisa kontrol. Tapi tidak ada larangan apabila APBD digunakan itu kan full diskresi oleh kepala daerah. Oke. Nah, cuman saya ingin jelaskan satu nih. Kebetulan nih Pak Bupati juga ada. Tolong Pak Bupati, sampai hari ini kami juga belum terima itu surat usulan dari Kabupaten Bolaang Mongondo Timur untuk menerima bansos tunai. Saya cek tadi, belum kami terima. Sehingga kalau kami nggak terima, ya otomatis kan dananya kan akan semakin lama lagi turun. Jadi dalam kesempatan ini tolong Pak Bupati cek besok. Untuk kalau udah ada datanya segera kirimkan ke Kementerian Sosial. Gitu Mbak. Oke, Pak Juliari, tapi apakah betul, saya ingin mengkonfirmasi apakah betul kemudian pencairan dana BLT 600.000 per bulan dari pemerintah pusat itu birokrasinya untuk pencairannya ini sangat rumit? Tidak bisa langsung begitu? Tidak. Sekarang begini Mbak, kalau yang langsung menurut Mbak kita bawa uang dalam tas, terus cari tempat lapangan kita bagi-bagikan tidak seperti itu dong. Itu paling cepat betul. Tapi kan tidak mungkin praktek seperti itu, betul kan? Iya. Artinya apa? Tentu ada birokrasi, pasti ada birokrasi, tapi tidak rumit. Artinya apa? Kabupaten Bolaang Mongondo Timur mengirimkan nama-nama. Saya cek sekitar 4.700 nama-nama. Kita nggak pakai cek lagi Mbak, itu 1-2. Coba kita hanya lihat yang sudah punya rekening siapa. Rekeningnya rekening Bank Himbara, kita kirim lewat rekening. Artinya kita lihat NIK-nya kan, kalau ada NIK kita bisa cek ke bank. Dia punya rekening atau tidak. Kalau yang tidak ada NIK-nya, artinya tidak punya rekening di rekening Bank Himbara, kita kirim lewat kantor pos. Nanti kantor pos memberikan beritahuan, orang datang ke sana. Tidak sulit. Berapa lama Pak Juliari prosesnya? Kami data dari Bolaang Mongondo Timur aja belum terima. Kita mau kirim ke siapa? Saya mau tanya nih ke Pak Bupati. Pak Bupati, kata Pak Mensos bahwa surat usulan dari pemerintahan Anda itu belum sampai untuk BLT ini bagaimana? Ya baik, terima kasih. Pertama saya apresiasi ya Pak, karena memang kan namanya juga ada bantuan dari pusat atau dari pengusaha, itu sangat kami harapkan gitu. Tapi begini Pak Mensos, mungkin sebagai usulan Pak, kalau bisa ini kan kalau semua penerima, saya sudah dilaporkan oleh kepala dinas. Saya tanya prosesnya seperti apa, dia bilang ada 14 kriteria ini sudah lama di masa normal. Nah saya bilang kalau di Boltim itu kriteria pertama yang namanya orang tinggal di rumah gubuk bambu, tidak berlantai beton, berlantai tanah dan tidak ada listrik, itu sudah tidak ada di Boltim Pak. Sudah tidak ada di Boltim. Sulit untuk dapatkan itu kalau angka 4.000. Nah yang bisa didapat itu yang kena dampak, yang mereka diberhentikan dari kerja, PHK, kemudian dampak daripada dia sebagai nelayan, hasilnya tidak ada yang membeli, kemudian para pedagang kecil yang nampung ikan tidak boleh juga karena dia tidak ada yang beli, kemudian petani yang hasil pertaniannya itu tidak, kecuali kalau itu. Tapi ketika saya tanyakan bahwa dia lewat bank, berarti perlu membuka rekening. Pak, itu kan menurut saya ini sebagai usulan Pak, dia kan orang yang termiskin Pak. Mencari uang 100.000 untuk membuka rekening itu kan tidak main-main. Kemudian ini juga akan melanggar namanya physical distancing. Kalau 4.700 masyarakat akan berbondong-bondong ke bank, ini akan juga jadi persoalan baru. Kedua, kalau lewat pos kita itu di Kota Mobagu Pak. Sementara sekarang antara Kota Mobagu itu sudah menjaga betul orang mau datang ke Kota Mobagu. Kedua, kita juga tidak memberikan kesempatan masyarakat kita ke Kota Mobagu. Sudah daerah pandemik, sudah 6 yang positif Pak. Nah ini mungkin juga keadaan wilayah yang sebagai masukan kepada Pak Menteri Sosial, ini tolong dipertimbangkan. Sebab kalau lewat bank berarti harus membuka rekening. Nah, jadi Pak Bupati, kalau bisa gunakan saja data yang PKH itu, kita ada 3.000 lebih. Memang dinas saya tuh kaget, dia bilang Pak kita harus tambah 1.000 lebih lagi Pak. Tuh
Kenapa? Karena ada ketambahan, itu datanya ini dari menteri, jadi bukan data dari kita sebenarnya Pak. Oke. Dia memberikan data ke saya itu sudah dikirim dari kementerian, tinggal kita memverifikasi tambah nama-nama Pak, begitu. Oke. Makanya saya bilang, ini kapan uangnya mau turun, rakyat ini sudah menuntut Oke. sekarang, Pak dia Bupati. udah meminta makan sekarang, begitu. Oke, Pak Bupati, Tapi nanti kita akan dijawab ke lanjutkan. saya, Oke, Pak tidak Bupati, bisa, nanti yang kita akan dapat BLT, lanjutkan yang dapat lagi. PK nggak bisa. Wah, Ya. di situ Pak, saya memang benar-benar mencak-mencak semua dinas saya marah hari itu. Ada Oke, Pak anggota Bupati, DPR nanti kita itu. akan lanjutkan Saya lagi. bilang enggak, lakukan Iya. Pak Bupati, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan minta tanggapan dari Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga Wamendes Budi Aris Setiadi. Apa sebetulnya jawaban dari pemerintah untuk polemik kerumitan birokrasi dalam penyaluran bantuan. Kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bupati Bolaang Mongondau Timur, Sehan Salim Lanjar, dan ada Menteri Sosial Juliari Batubara serta Wamendes PDTT Budi Aris Setiadi. Saya akan langsung ke Pak Juliari Batubara, Menteri Sosial tadi sudah mendengar bahwa usulannya sebaiknya menggunakan kriteria PKH saja Pak, karena kalau kemudian masyarakat harus datang ke bank itu tidak akan ada physical distancing begitu. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya, ini saya komentari dan tolong dicatat. Ya. Pertama, bahwa tidak ada permintaan harus buka rekening. Oke. Tadi saya sudah jelaskan. Misalnya Bolaang Mongondo Timur, kalau tidak salah kami alokasikan 4.700 orang. Ya. Dan belum ada nama-nama. Jadi baru angka, itu suratnya bisa saya perlihatkan. Oke. Artinya apa? Dari 4.000 sekian, kami tulis di bawahnya. Silakan menggunakan DTKS yang ada di kabupaten tersebut dan kita kirimkan DTKS itu. Data terpadu kemiskinan di daerah Bolaang Mongondo siapa saja, by name, by address, by nick, akan kita kirimkan. Ya. Kemudian di luar itu, tadi Bapak Bupati juga menyampaikan, DTKS atau yang penerima PKH dan program sembako 3.700 sekian. Kita berikan tambahan. Kenapa kita berikan tambahan? Karena kita yakin ada orang juga yang belum terima PKH dan belum terima program kartu sembako yang mungkin membutuhkan. Ya. Kita kasih lebih. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang tidak harus buka rekening. Kalau dia sudah punya rekening, uangnya dikirim di bank. Nanti dia cek ke bank, ke rekeningnya udah ada uang tambahan. Kedua, tidak ada rekening, kita kirim lewat kantor pos, atau kita bisa juga suruh kantor pos atau PT Pos kan punya armada motor, bisa juga by name by address. Kemarin kita di Kabupaten Bogor. Asalkan ada name dan addressnya, ada nama dan alamat penerimanya begitu ya Pak? Iya dong, kalau nggak mau dikirim kemana? Ya kan. Terus yang terakhir yang saya ingin tanggapi, mohon maaf Pak Bupati, itu Kepala Dinas Sosial Bapak itu mengatakan tidak pernah ada, nanti bisa cek di surat, Bapak minta cek suratnya. Tidak pernah ada surat dari Kemensos yang menulis harus ada 14 kriteria untuk bisa ikut bansos tunai. Itu tidak ada. Itu kalau dinas Bapak mungkin Bapak cek bisa. Surat kita hanya kita sampaikan ya, alokasi Bolaang Mongondo Timur 4.700. Ini DTKS-nya silahkan pilih begitu. Oke. Solusinya dari Kementerian Sosial ini apa Pak Juliari terhadap daerah Bolaang Mongondo Timur ini secepatnya? Loh, sekarang datanya kami belum terima. Per hari ini saya cek belum terima. Jadi ditunggu saja datanya terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, gitu. Kalau semakin cepat datanya diterima kan eksekusinya semakin cepat pula. Oke, terima kasih sekali Pak Menteri Sosial Juliari Batubara. Ya, saya mau langsung ke Pak Budi Aris Setiadi, Wamendes PDTT. Pak Budi, ini tadi Pak Bupati, Pak Sehan ini sempat menjelaskan kronologis bahwa ada surat 2 kali yang dikirimkan ataupun dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan PDTT, bahwa yang pertama melarang bahwa dana desa ini bisa dipakai untuk pembelian sembako karena dana desa hanya dipakai untuk program padat karya tunai. Tapi tiba-tiba setelah Mendagri mengeluarkan surat membolehkan, kemudian Mendes PDTT mengeluarkan surat yang sama begitu. Kenapa kemudian ada kerumitan birokrasi seperti ini gitu Pak Budi? Bisa dijelaskan? Begini, ini bukan kerumitan, ini perubahan-perubahan. Karena wabah corona
atau COVID-19 ini kan begitu dinamis sekali Oke. percepatan-percepatnya, antisipasinya. Sejak awal memang dana desa salah satu program atau arahan dari Kementerian Desa adalah soal program padat karya tunai. Nah tapi kita melihat bahwa perkembangan terakhir ini sesuai dengan arahan dan perintah Pak Presiden, Ya. itu lebih dana desa dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. Karena kita sadar betul efek corona atau COVID-19 ini akan membuat banyak warga masyarakat, terutama masyarakat desa yang pendapatannya berkurang. Sehingga skema cash transfer, skema bantuan langsung tunai dana desa ini adalah untuk mengcover warga desa yang pendapatannya menurun akibat COVID-19. Oke, Pak Budi, tapi di situ disebutkan tidak sih bahwa penyaluran untuk dana desa ini tidak perlu kemudian melakukan dievaluasi oleh kepala daerah begitu? Atau perlu dievaluasi oleh kepala daerah? Gini loh, Presiden sudah menekankan bahwa untuk menghadapi COVID-19 ini, Presiden sudah menekankan berkali-kali ini harus mulai dari Presiden, Kementerian, pemerintah daerah, kabupaten kota, camat, dan lurah atau desa, serta seluruh masyarakat harus terlibat aktif. Jadi bukan tidak melibatkan kepala daerah, justru diskresi kepala daerah dalam hal ini bupati ini sangat dimungkinkan. Tapi utamanya dari bantuan langsung tunai dana desa ini adalah kearifan lokal. Inti sarinya itu kearifan lokal masing-masing. Karena yang paham betul warga yang membutuhkan bantuan langsung tunai dana desa adalah Kepala warga daerah. desa itu. Ya. Dalam hal ini lewat mekanisme yang namanya musyawarah desa. Oke, Nah, itu kita permudah justru aturannya. Oke, artinya Selama diserahkan selama kepada 3 kepala orang daerah di desa masing-masing itu begitu ya? menyatakan bahwa si A berhak mendapatkan BLT dana desa, silakan. Gitu loh. Karena yang memutuskan siapa yang dapat dana desa, bantuan langsung tunai dana desa itu warga desa itu sendiri, bukan kita. Nah, tugasnya pemerintah kabupaten adalah memverifikasi itu, gitu loh. Oke. Kenapa? Gini loh, ini bukannya, intinya kan gini loh, pemerintah pusat ini ingin bantuan ini harus tetap akuntabel dan transparan. Termasuk juga keterlibatan masyarakat. Yang tahu warga yang susah itu kan masyarakat itu sendiri, RT yang paling tahu. Oh, ini warga ini harus dibantu nih. Dia meyakinkan 3 orang, sama-sama bawa ke lurah, ke camat, ke bupati. Gitu. Jadi prinsip bantuan langsung tunai dana desa itu ya dari rakyat itu sendiri, data-datanya, kearifan lokal kita utamakan. Begitu. Oke, Tidak saya akan benar, langsung. tidak benar Ya. kalau tidak melibatkan bupati, camat, dan lain-lain. Oke, Kalau saya akan dilibatkan, langsung bertanya masa kepada Pak Bupati. diverifikasi? Ya, Pak Kita Bupati. sama-sama jaga ini semuanya. Ya, Pak Bupati, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi Ari sebagai Wamendes PDTT bahwa ini merupakan diskresi dari kepala daerah, bahwa kepala daerah yang bisa mengevaluasi karena penyaluran BLT ini kearifan lokal. Apakah memang betul seperti itu? Nanti kita akan membahasnya seusai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bupati Bolaang Mongondo Timur Sehan Salim Lanjar dan Wamendes PDTT Budi Ari Setiadi. Saya akan langsung bertanya ke Pak Bupati. Pak Sehan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi bahwa sebetulnya kriterianya kemudian dipermudah bahwa penyaluran BLT itu menjadi kearifan lokal, ditentukan oleh ada diskresi yang diberikan kepada kepala daerah untuk menyalurkan itu. Bagaimana Pak? Ya, jadi saya kira pertama saya apresiasi itu kan nanti surat kedua. Saya tanggal 23 ini Pak Wamen, mohon maaf. 23 Maret saya sudah putuskan 8,1 miliar saya tarik dari dana DD untuk persiapan pembelian APK, disinfektan, kemudian operasional ditambah dengan DAU. Perkiraan waktu itu kita keluarkan 15 miliar, 8,5 dari dana DD. Tapi kemudian kami batal karena ada surat dari Kementerian Desa bahwa itu hanya untuk penggunaan padat karya, Pak. Nah, tapi sesudah itu ada surat Menteri Dalam Negeri memerintahkan untuk segera ini emergensi kepala desa. Bahkan tidak perlu evaluasi. Nah, di sini saya tanda kutip di itu tidak perlu dievaluasi ini ada persoalan mungkin, tapi mudah-mudahan kalau itu keinginan presiden jangan nanti kita juga pertanggungjawaban
pengelolaan Ya. penggunaan DD itu sebentar di 2001 pemeriksaan BPK nanti dia akan merujuk kepada Perbuk Bupati sebagai juknis itu. Ini posisi yang kita selalu ini persoalan yang kita harus hati-hati, Pak, karena ini kan tidak dievaluasi berarti juknis kita tidak dirubah. Sementara juknis awal itu tidak ada untuk pembelian sembako, BLT dan sebagainya. Tapi nanti ya kita tunggu, mudah-mudahan nanti kemudian ada cara lain. Tapi sebenarnya itu juga kita garis bawahi, Pak. Saya kebetulan yang selalu berupaya patuh kepada aturan. Saya waktu itu sedikit kaget juga, tapi ya karena ini memang emergency, ya nanti kita akan bicarakan. Ini tetap harus dirubah perbuknya. Karena BPK di dalam Undang-Undang 15 sebagai kewenangannya, itu tetap merujuk kepada peraturan bupati. Robah dulu peraturan bupati sebagai juknis, baru itu dapat dirubah sebenarnya dana DD. Tapi kalau itu alasan dari Pak Wamen bahwa ini perintah presiden, yang penting sebentar kita dapat jaminan gitu, karena pasti itu kan para kepala desa merubah dengan kebutuhan berbeda-beda di bawah itu. Nah sekarang juknis di kita itu tidak seperti itu, karena kita tidak lagi disuruh evaluasi karena ini emergensi. Jadi tapi kalau untuk memang tujuannya untuk BLT itu no problem, Pak. Pak Budi, Perlu diingat. Pak Budi, ini bahwa ada kekhawatiran Menteri Desa hanya untuk padat karya, tidak untuk sembako. Pak, kita sudah dapat poinnya Pak Sehan. Untuk APK dan sebagainya. Itu harus diakui, Pak Budi, ini ada kekhawatiran laporan pemeriksaan BPK. Itu kita segera meminta begini. Itu kan BLT dana desa itu kan sudah dijelaskan oleh Kementerian Desa mengenai alokasi yang harus dialokasikan oleh desa, dalam hal ini melewat mekanisme musyawarah desa. Jadi dana bantuan langsung tunai desa ini adalah bentuk dari prioritas penggunaan dana desa untuk membantu warga desa yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 ini. Jadi semangatnya itu. Jadi justru kita melibatkan betul masyarakat di desa untuk saling mengetahui warga desa mana yang berhak dan pantas menerimanya. Harus kita bantu. Tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia yang tidak menerima bantuan. Karena skema bantuan ini betul-betul bentuk kepedulian pemerintah, bentuk kepedulian negara terhadap nasib warga. Gitu. Pak Budi. Di Boltim itu kan ada 81 desa. Sudah cair dana desa tahap pertama itu sebesar 26,9 miliar. Artinya 38% untuk 51 desa. Sisanya nanti kita cek kenapa belum. Nah, sebetulnya dana desa tahap pertama tersebut bisa langsung dialihkan untuk BLT dana desa. Maksimal 6.807 keluarga. Miskin senilai maksimal 12,2 miliar. Begitu loh. Jadi cara berpikir dan bekerja seperti itu, Pak. Jadi ini kan uang rakyat, uang warga desa yang harusnya digunakan untuk skala prioritasnya adalah bagaimana mengatasi warga desa yang terkena dampak. Bapak-bapak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mungkin di kesempatan berikutnya. Terkecoh dengan surat pertama seluruh kepala daerah, bahkan Ibu Teti Paruntu pun ditegur oleh gubernur waktu itu menggunakan dana desa sama-sama dengan kita beberapa kepala daerah. Jadi bukan soal kita bilang itu sulit, tidak. Surat pertama edaran dari Menteri Desa itu tidak untuk BLT. Nanti ada surat Menteri Dalam Negeri memerintahkan kita untuk segera merubah itu dana desa. Kemudian ada surat kedua lagi dari Menteri Desa, itu persoalan. Seandainya ini sejak awal, Pak. Pak Bupati, nanti kita akan membahasnya pada dialog berikutnya. Saya akan mensummary ataupun merangkum apa yang sudah Anda berdua sampaikan, bahwa ada kekhawatiran dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur bahwa nantinya ada kesulitan dalam pencairan bantuan, terutama ada kekhawatiran laporan pemeriksaan BPK terkait dengan pencairan dana desa, dan tadi di satu sisi bahwa
Wakil Menteri Desa PDTT Budi Aris Setiadi memastikan bahwa setiap warga negara ataupun semuanya akan memperoleh bantuan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan demikian perbincangan kita dengan para narasumber dan demikian juga Newscast hari ini. Kami berharap Anda tetap beraktivitas di rumah, bekerja dan beribadah di rumah, patuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar, tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk tunda keinginan Anda pulang ke kampung halaman. Bahkan kini pemerintah telah menyatakan dengan tegas melarang mudik. Saya Rifana Pratiwi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.